datang agar bisa hadir seperti ini hadirin sekalian. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapat keberkahan, mendapat pertolongan dan maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sekarang tuan-tuan sekalian, saya menjemput tampil Syekh Ridwan Amri untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dilimpahkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para habaib dan para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul fadilah Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, matta'anallah bituli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur para orang tua kita, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi rezeki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keberkahan yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Di sore hari yang penuh barakah ini, kita bersama-sama berkumpul di masjid ini, di tempat ini, untuk memperingati haul seorang wali min awliyaillah, seorang mugarrab indallah Subhanahu wa ta'ala, dengan kedekatan beliau yaitu Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau dikumpulkan kita di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka para wali-wali Allah, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu ingat kepada Allah. Ad-dzakir yudhkar, orang yang ingat akan diingat. Beliau Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, beliau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala semasa beliau di dunia diingat oleh Allah, semasa beliau di barzah selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semasa beliau di dunia diagungkan oleh Allah, di barzah dan di akhirat diangkat dan diagungkan oleh Allah, karena selama beliau hidup selalu mengingat Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpulnya kita di tempat ini dari
tempat yang berbeda-beda. Ada yang dari negeri Singapura ini, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia, ada yang mungkin dari tempat yang lain yang kami tidak tahu. Dikumpulkan di tempat ini semata-mata ingin mendapatkan keberkahan dari Allah melalui seorang wali Allah, yaitu Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Kita ingin membahas tentang tabarruk, keberkahan. Mungkin banyak orang mengatakan tabarruk itu diajarkan di dalam Islam apa tidak, atau lebih dikenal dengan kata-kata mengambil barokah. Ngapain ziarah ke kuburnya wali? Mau ngambil berkah. Ini disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengerjakan hal-hal yang dinamakan dengan tabarruk, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh, di dalam Sahihul Bukhari, begitu juga Sahih Muslim, kisah yang sudah ma'ruf yang kita tahu tentang seorang saleh daripada Bani Israel, bukan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan tentang kisah yaitu Sayyidina Jurej radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang abid, ahli ibadah, seorang yang saleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kerjaannya setiap harinya dia mendatangi sauma'atuh, yaitu tempat peribadatannya, sehingga dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangi tempat ibadahnya oleh seorang wanita yang ada niat jahat kepada beliau. Maka wanita ini mengatakan kepada si Jurej untuk melayaninya sebagaimana seorang laki-laki melayani seorang perempuan. Maka karena ini Jurej seorang yang saleh, seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menolak ajakan si wanita ini. Maka sang wanita tidak terima, tidak tinggal diam. Setelah dia keluar dari tempat peribadatannya si Jurej, dia sebarkan fitnah. Sebelumnya dia berbuat zina kepada seseorang. Kemudian setelah dia berbuat zina, hamillah si wanita ini. Tatkala wanita ini hamil, maka orang semua heran. Si wanita ini belum menikah, kenapa sudah hamil? Siapa bapak dari anak ini? Siapa suami daripada wanita ini? Sehingga sang wanita ini mengatakan, ini semuanya perbuatannya si Jurej. Ajib. Maka semua orang mendatangi orang kampung itu ke tempat peribadatan si Jurej, dan mereka menghancurkan tempat ibadahnya si Jurej, bahkan memukuli kepada si Jurej ini. Maka tatkala dipukuli ini Jurej luka-luka, beliau mengatakan, apa yang kalian perbuat kepadaku? Aku tidak melakukan semua ini. Kalau kalian tidak percaya, tanyakan hal ini kepada si anak itu. Aina sabi? Mana itu anak yang sudah lahir, dikatakan ini anaknya si Jurej? Dipanggil, mana anak itu? Maka didatangi. Tatkala si anak bayi ini di hadapan Jurej, da'uni usalli fi musalla. Tinggalkan aku sejenak, aku mau sholat dulu, kata si Jurej. Setelah dia sholat, selesai dia salam, dia tusuk perut ini anak dengan jarinya. Ya walad, ya ghulam, man abuka? Hei anak, siapa bapakmu? Si anak ini yang masih bayi berbicara, karamah. Allah perlihatkan keramatnya.